Teriakan meriah dari rakyat membuat Duryudana tidak senang. Sangkuni malah tertawa melihat kegelisahan Duryudana karena menganggap keputusan memberikan Kandawaprastha kepada Pandawa sebuah keuntungan. Jika di Kandawaprastha Pandawa terbunuh oleh ular taksaka, Duryudana diuntungkan. Namun jika Pandawa berhasil membangun kota di sana, Duryudana tinggal merebutnya kembali. Di pinggir sungai Gangga, Bhisma mengadukan semua yang terjadi kepada ibunya. Bhisma meratapi nasib kerajaan atas alasan apa hingga Hastinapura mengalami nasib seperti ini. Namun tiba-tiba Sri Kandi yang merupakan reinkarnasi Putri Amba datang menemui Bhisma. Bhisma teringat kejadian di masa lampau saat dia memenangkan Putri Amba di Swayanwara. Setiap ucapan Sri Kandi mengingatkan Bhisma kepada Putri Amba. Amba yang sekarang menjelma menjadi Sri Kandi terus menghujat Bhisma. Dia juga berkata bahwa keluarga Bhisma lah yang akan menyiksanya hingga Bhisma harus beralaskan panah dan melihat pembantaian di sekitarnya. Ketika saat itu tiba, Sri Kandi akan ada di sana untuk menjadi saksi kematian Bhisma. Perjalanan Pandawa dan rakyatnya telah sampai di wilayah Kandawaprastha. Tempat tanah tandus yang tidak pernah tersentuh air hujan. Tempat para ular berbisa dan Raja Ular Taksaka. Sampai di sana rakyatnya menjadi sedikit ragu, mereka membicarakan kondisi di Kandawaprastha. Terlebih lagi Rusali yang merasa keberatan atas kepindahannya. Perkataan Rusali tadi terdengar oleh Drupadi, kereta berhenti dan Drupadi mengajak Rusali untuk mengobrol. Anggapan masyarakat selama ini adalah para penguasa yang menikmati hasil jerih payah rakyatnya. Drupadi yang mendengar itu menyangkal bahwa kerajaan yang akan dibangun tidak akan seperti itu. Mendengar ucapan Rusali, Drupadi sadar bahwa Rusali telah menjabarkan sebuah tatanan negara yang ideal. Setelah Drupadi dan Rusali selesai dengan obrolannya, dari kejauhan Drupadi melihat sepasang mata yang sedang mengintai mereka. Namun selang beberapa saat bayangan itu hilang, jadi Drupadi tidak menghiraukan itu. Anak buah Taksaka yang melihat rombongan Pandawa segera melapor kepada Raja Ular Taksaka. Taksaka yang mendapat kabar bahwa ada manusia yang datang ke wilayahnya bersiap menyerang. Kedatangan Pandawa pertama kali ke Kandawaprastha masih menimbulkan tanda tanya. Drupadi mengusulkan agar membuat persembahan kepada tanah yang akan mereka tinggali. Upacara persembahan pun dimulai oleh Drupadi. Namun ketika Drupadi menuangkan persembahan, Taksaka dan pasukannya datang menyerang. Pandawa memberikan perlawanan. Sementara masyarakat yang tidak berdaya menjadi korbannya. Yudhistira dan Bima bertugas melindungi rakyat yang ada, sementara Arjuna, Nakula dan Sadewa bertugas melawan Taksaka dan pasukannya. Akhirnya dengan panahnya Taksaka berhasil dikalahkan oleh Arjuna. Setelah Taksaka dan pasukannya dikalahkan, Pandawa melihat rakyat yang bersama mereka terbaring di tanah. Rasa pilu dan kesedihan mereka tak dapat ditutupi, terlebih lagi Drupadi. Melihat kondisi itu, Drupadi teringat akan perkataan Rusali bahwa rakyat yang selalu menjadi korban. Lalu Yudhistira mengajak saudara-saudaranya pergi ke hutan ilusi tempat persembunyian Taksaka untuk menyelamatkan rakyatnya. Di hutan ilusi Taksaka yang masih kesakitan karena panah Arjuna mengadu kepada Dewa Indra. Taksaka menagih janji Dewa Indra yang isinya tanah itu hanya bisa ditinggali oleh Taksaka saja. Namun Dewa Indra menyebutkan bahwa yang mengalahkan Taksaka adalah putranya Arjuna. Taksaka terus menagih janji Dewa Indra sampai berkata bahwa Dewa Indra telah lupa janjinya karena cintanya kepada Arjuna. Di hutan ilusi Taksaka yang masih kesakitan, Dewa Indra sendiri juga berkata bahwa dia juga bisa saja dikalahkan. Raja Nahusa adalah salah satu manusia yang pernah mengalahkan Dewa Indra. Bahkan Dewa Indra menyebut Pandawa adalah titisan 5 dewa inti. Oleh karena itu Dewa Indra mewanti-wanti Taksaka, karena jika Dewa Indra dikalahkan oleh Pandawa maka keadaan Taksaka akan lebih buruk. Taksaka tetap bersikeras ingin melawan Pandawa, dia yakin dengan bantuan Dewa Indra dan temannya Mayasura dia bisa mengalahkan Pandawa. Kata semua bisa dikalahkan oleh senjata Arjuna. Arjuna sendiri lahir karena mendapat doa Dewa Indra. Arjuna merupakan titisan Dewa Indra dan Dewa Indra sudah seperti ayahnya Arjuna. Sebelum Pandawa berangkat menuju hutan ilusi, Yudhistira bertanya kepada Arjuna sanggupkah dia melawan Dewa Indra. Jawaban Arjuna atas pertanyaan Yudhistira adalah yang bisa mengalahkan Dewa Indra adalah Dewa Agni. Maka dari itu sebelum Arjuna menyerang dia berdoa kepada Dewa Agni dahulu. Yudhistira juga mewanti-wanti Arjuna jangan sampai membunuh ular yang ada di sana. Serangan Arjuna berhasil membakar hutan ilusi tempat tinggal Taksaka.
Taksaka yang masih di dalam hutan mengancam Mayasura agar mengubah hutan itu menjadi ilusi lagi. Saat hutan terbakar tiba-tiba langit menjadi gelap diikuti dengan petir yang menyambar. Lalu Dewa Indra muncul di hadapan Pandawa seraya memerintah kepada Pandawa agar mereka menghentikan niatnya, karena hutan itu dilindungi oleh Dewa Indra. Perdebatan antara Dewa Indra dan Arjuna tidak dapat dihindari. Dewa Indra sampai mengancam akan membunuh Arjuna, tapi Arjuna tetap tidak takut. Akhirnya Dewa Indra menurunkan hujan di atas hutan yang terbakar tadi. Melihat itu Arjuna tidak tinggal diam, dia langsung mengarahkan busurnya tepat di atas hutan. Mayasura dan pasukan Taksaka yang panik mulai berlarian, bahkan Mayasura berkata akan mencari perlindungan dari Pandawa. Panah yang diarahkan ke atas hutan berhasil mencegah hujan. Dewa Indra lalu menyerang Arjuna dengan batu yang bisa dihancurkan oleh Arjuna. Namun pecahan batu tadi mengenai Arjuna sampai semua tubuhnya tertimbun batu. Meskipun telah tertimbun batu, Arjuna tetap bisa bangkit lagi dan menantang Dewa Indra. Dewa Indra yang sudah semakin emosi sampai mengeluarkan senjata sucinya yaitu Bajra. Drupadi memohon agar Dewa Indra tidak mengeluarkan senjata suci Bajra miliknya. Karena niat Arjuna adalah untuk melindungi manusia yang tidak berdosa. Permohonan dari Drupadi disambung oleh Arjuna yang mengangkat senjatanya, tanda bahwa Arjuna akan melanjutkan pertempuran. Arjuna yang telah berdiri kembali memberi hormat kepada Bajra milik Dewa Indra. Kata-kata dari Arjuna membuat Dewa Indra melempar Bajra miliknya. Arjuna juga mengarahkan busurnya kepada Bajra, namun ketika dua senjata itu hampir bertabrakan, tiba-tiba cakra milik Krishna muncul dan menghentikan dua senjata tadi. Krishna lalu turun dari kereta untuk menemui mereka. Krishna datang menghampiri Arjuna dan disusul Dewa Indra yang turun ke bumi. Mereka bertiga berdebat membicarakan persoalan yang ada. Dewa Indra yang terikat janji dengan Taksaka dan Arjuna yang terikat janji dengan rakyatnya. Setelah itu Dewa Indra faham ternyata semua tindakan Arjuna tadi bukanlah perlawanan, melainkan Arjuna hanya memperlihatkan kemampuannya untuk membuat Dewa Indra senang. Lalu Dewa Indra bertanya bantuan apakah yang dibutuhkan Arjuna. Arjuna meminta bantuan untuk membangun kota yang terkenal karena Dewa Indra. Kota yang akan dibangun akan dikenal sebagai Indraprastha. Taksaka marah melihat hal itu dan bersumpah akan membunuh keturunan terakhir Pandawa. Karena Taksaka telah kalah, pasukan ular Taksaka kembali menarik racun yang ada di tubuh masyarakat. Rakyat yang tadinya pingsan langsung sadar dan sehat kembali. Mayasura datang menemui Krishna dan Arjuna untuk meminta maaf. Permintaan maaf itu diterima dengan catatan Mayasura harus siap jika dibutuhkan. Krishna menyuruh agar Arjuna berdoa kepada Dewa Agni agar api yang membakar hutan segera padam. Setelah padam, Dewa Agni muncul di hadapan mereka berdua sembari tersenyum karena senang akan tindakan Arjuna. Dewa Agni lalu menghadiahi Arjuna dengan busur ilusi yang tenang, sabar dan tangguh. Busur tersebut bernama Busur Gandiwa. Sebuah kota yang dijanjikan oleh Dewa Indra perlahan berdiri dengan sendirinya. Semua rakyat yang ada di sana berteriak gembira menyerukan raja mereka yaitu Yudhistira. Namun di tengah kegembiraan itu ayah Rusali masih gelisah karena dia kehilangan jejak Rusali. Drupadi yang mendengar kabar itu juga ikut kebingungan karena dia tidak tahu keberadaan Rusali. Ternyata Rusali terhanyut oleh air sampai ke Hastinapura. Rusali menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada Adirata sambil menangis karena mengira ayahnya sudah mati. Seorang rakyat mengabarkan bahwa semua ular di Indraprastha telah dikalahkan dan semua rakyat berhasil selamat. Rusali pun kembali gembira dan meminta izin untuk segera pergi menemui ayahnya di Indraprastha. Setelah kabar bahwa Indraprastha sudah menjadi kota megah tersebar, banyak rakyat Hastinapura yang ingin pergi ke sana termasuk Rusali. Tiba-tiba Duryudana dan Sangkuni datang sembari menggerutu atas kepergian sebagian besar rakyat. Sangkuni menyebut tindakan rakyat itu sebagai penghinaan. Maka dari itu Duryudana harus mencegah agar rakyat Hastinapura tidak bisa keluar dari kota. Kabar berdirinya kota Indraprastha telah sampai di istana Hastinapura. Widura menyarankan agar Raja Destrarastra segera mengirimkan sapi yang telah dijanjikan. Destrarastra menganggap itu sebuah penghinaan terhadap kelalaian raja, padahal maksud Widura hanya sebatas mengingatkan. Tiba-tiba Sangkuni datang masuk ke ruang istana. Sangkuni berkata bahwa banyak rakyat Hastinapura yang akan pindah ke Indraprastha. Kabar itulah yang membuat Destrarastra membuat larangan bagi rakyat tidak boleh keluar dari kota Hastinapura. Bisma yang ada di sana tidak bisa berbuat apapun selain mengikuti perintah.
Namun Sangkuni mengusulkan agar Raja Angga yang ditugaskan. Di gerbang kota Hastinapura para penduduk sudah bersiap untuk keluar. Karna dan Dursasana menghentikan langkah mereka dengan menyuruh menutup gerbangnya meskipun sebagian rakyat yang masih di dalam gerbang terus memberontak. Karna sendiri yang turun dan memohon agar para penduduk kembali pulang. Rusali yang ada di sana mencoba berbicara dengan Karna. Pembicaraan itu malah membuat Rusali nekat menerobos pasukan untuk keluar gerbang. Kejadian itu ternyata disaksikan oleh ayah Karna yaitu Adirata yang hanya bisa terdiam. Rusali terus berjalan meskipun Karna sudah menyuruhnya berhenti sampai mengancam akan memenjarakan dia. Ketika Karna memerintahkan prajurit untuk menangkap Rusali, tiba-tiba Kunti datang. Kedatangan Kunti meminta agar Karna membebaskan Rusali. Tentu saja permintaan itu ditentang oleh Dursasana. Tapi status Kunti tetaplah ibu ratu, dia juga yakin bahwa Destrarastra akan menyetujuinya. Akhirnya Rusali dibebaskan dan Kunti segera kembali ke keretanya diikuti Rusali. Dursasana yang melihat itu juga ikut pergi, disusul oleh ayah Karna Adirata. Tindakan yang dilakukan Kunti jadi perbincangan di istana Hastinapura. Dursasana menuntut agar Kunti dihukum, tapi ditentang oleh Ibu Gandari. Dengan memberikan hukuman kepada Kunti itu berarti mereka menantang Pandawa dalam pertempuran. Bisma yang ada di sana juga tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti perintah Raja Destrarastra. Akhirnya Destrarastra memberi keputusan bahwa Kunti tidak akan dihukum. Tapi di sisi lain Destrarastra juga memberi perintah agar semua orang, baik rakyat ataupun keluarga kerajaan Hastinapura tidak ada yang boleh hadir di pengukuhan kerajaan Indraprasta. Keputusan itu mendapat protes juga dari Gandari, tapi tetap tidak dihiraukan oleh Destrarastra. Sementara itu Raja Anggakarna sedang memberikan sedekah kepada Brahmana. Setelah selesai Karna ditemui oleh Rusali yang memberi kabar bahwa Kunti dilarang untuk mengikuti upacara pengukuhan di Indraprasta. Mendengar hal itu Karna bergegas menemui Duryudana untuk melakukan protes. Karna segera menemui Duryudana yang sedang bermain dadu dengan Sangkuni. Karna menyatakan protesnya karena tidak mengizinkan Kunti ke Indraprasta. Jangan sampai hanya karena punya dendam kepada Pandawa, lalu mereka juga menyakiti ibunya. Menurut Karna tindakan itu jelas perbuatan salah. Karena itulah meskipun dia juga menganggap Arjuna musuhnya, dia tetap menghormati Kunti. Mendengar ucapan Karna Duryudana jelas tidak terima. Melihat perdebatan itu semakin panas Sangkuni ikut berbicara. Akhirnya Karna memohon kepada Duryudana seraya melepas mahkotanya. Dia meminta agar Karna dicopot dari posisinya sebagai Raja Angga. Duryudana semakin emosi hingga menyebut Karna dengan sebutan anak kusir. Jelas kata-kata itu sangat menyakiti Karna, tapi Karna tetap bisa mengendalikan emosinya. Sangkuni menyarankan jika itu adalah permintaan Karna, maka seharusnya mengabulkannya. Sebelum pamit Karna meminta izin agar Rusali diizinkan pergi ke Indraprasta. Permintaan itu juga disetujui Sangkuni meskipun hal itu pasti akan membuat marah sang raja. Setelah Karna pergi Duryudana protes kepada Sangkuni atas perbuatannya. Namun dengan kata-kata liciknya Sangkuni berhasil meyakinkan Duryudana. Karena Kunti tidak bisa datang ke Indraprasta saat upacara pengukuhan, dia menulis surat untuk Pandawa dengan Rusali di kamarnya. Kunti berencana menitipkan surat itu kepada Rusali karena dia sudah terikat janji dengan Rusali. Tiba-tiba Karna datang mengabarkan bahwa Rusali sudah mendapat izin bisa pergi ke Indraprasta dengan Karna. Rusali menyatakan keberatan karena dia dilema dengan perjalanan dengan bangsawan. Oleh karena itu Karna mengungkapkan bahwa dia sekarang bukanlah raja lagi. Niat awal Kunti yang akan mengirimkan surat untuk Pandawa diserahkan kepada Karna. Tapi Karna tidak langsung menyetujuinya, lalu Kunti berniat untuk menitipkan pesannya itu lewat lisan Karna. Meskipun Karna sudah tidak menjadi raja, dia tetap sekutu Duryudana. Bukannya membatalkan niatnya, Kunti justru merobek surat tadi. Lalu Kunti menitipkan pesannya lewat lisan Karna. Di tengah perjalanan Karna berniat bersedekah kepada Brahmana. Namun Brahmana menolak sedekahnya karena mereka tidak bisa menerima sedekah dari putra kusir. Ucapan itu membuat Karna emosi hingga dia mengangkat senjatanya. Melihat hal itu Brahmana bersedia menerima sedekah darinya, namun sedekah itu malah dibuang oleh Karna. Bima yang mendapat kabar bahwa ibunya Kunti tidak diizinkan datang ke Indraprasta langsung emosi. Namun memang tidak bisa datang ke Hastinapura sebagai raja. Tapi mereka bisa datang ke Hastinapura sebagai anak-anaknya Kunti. Akhirnya Yudhistira menyuruh agar saudara-saudaranya pergi ke Hastinapura untuk memohon kepada Destrarastra agar mengizinkan Kunti.
Yudhistira juga memperingatkan jika ada salah satu dari saudara-saudaranya yang pertama mengangkat senjata, maka Yudhistira akan meninggalkan Indraprastha. Ketika Karna dan Rusali hampir sampai di Indraprastha, tiba-tiba Rusali menyampaikan permintaan maafnya. Rusali meminta maaf karena telah menghina Karna yang posisinya masih sebagai Raja Angga waktu itu. Karna tersenyum dan dia justru berterima kasih karena telah menyadarkannya dari jalan yang tidak benar. Di depan gerbang Indraprastha, rombongan Pandawa bertemu dengan Karna dan Rusali. Arjuna memberi salam kepada Karna dan bertanya perihal apa dia datang ke Indraprastha. Karna menjawab bahwa kedatangannya hanya untuk mengantar Rusali dan dia tidak tertarik dengan Indraprastha. Perdebatan pun dimulai hingga emosi Karna naik dan segera menantang Arjuna. Krishna menenangkan perdebatan itu tidak perlu karena jika memang harus bertarung mereka pasti akan bertemu di medan pertempuran. Setelah perdebatan mereka berakhir, Karna segera menyampaikan pesan dari Kunti. Bima bertanya apakah pesan itu juga diketahui oleh Duryudana. Jawaban Karna yang isinya dia memang teman Duryudana tapi bukan mata-mata membuat Krishna tersenyum. Arjuna menerima pesan itu dan Karna segera pergi dari Indraprastha. Kepergian Karna diiringi tangis dari Rusali yang merasa tertarik dengan Karna. Karena Krishna menyarankan agar Rusali untuk mengejarnya, maka Rusali pun mengejar Karna. Di Taman Bunga, Karna dan Rusali bertemu. Rusali menyampaikan isi hatinya kepada Karna. Jika Rusali bisa membimbingnya maka Karna bersedia berjalan bersama. Mereka pun akhirnya berjalan bersama sebagai pasangan. Di Hastinapura, Duryudana menemui Sangkuni untuk menyampaikan pesan dari Karna. Sangkuni berencana untuk menghentikan sapi-sapi yang akan digunakan untuk upacara di Indraprastha. Untuk menjalankan rencananya, Sangkuni meminta bantuan Raja Ular Taksaka. Penyerangan Taksaka terhadap rombongan sapi itu berhasil. Namun satu pengawal berhasil selamat dan segera melaporkan kejadian itu kepada Pandawa. Arjuna dan Sadewa yang menerima laporan itu segera bergegas menyerang balik Taksaka. Namun sialnya busur Arjuna tertinggal di kamar Drupadi. Sudah jadi keputusan bersama bahwa 1 tahun ini yang boleh masuk ke kamar Drupadi hanyalah Yudhistira. Jika ada yang melanggarnya maka dia harus diasingkan untuk menebus dosanya. Namun tidak ada pilihan lain karena Arjuna lebih mementingkan untuk menyelamatkan sapi itu dari Taksaka. Setelah berdebat dengan Sadewa tentang konsekuensi yang harus ditanggungnya, Arjuna terpaksa memasuki kamar Drupadi yang sedang bermain dadu dengan Yudhistira. Setelah mengambil gandiwannya, Arjuna langsung keluar. Yudhistira dan Drupadi merasa terkejut sekaligus penasaran. Setelah mendapatkan gandiwannya, lalu Arjuna bergegas pergi ke hutan. Yudhistira dan Drupadi bergabung bersama saudara-saudaranya yang lain di depan gerbang istana melihat Arjuna yang telah pergi bersama kudanya. Sadewa pun menjelaskan permasalahannya. Sadewa juga menyampaikan instruksi Arjuna agar Bima menjaga pertahanan kota sementara ia dan Nakula mengobati prajurit yang terluka. Yudhistira pun pergi membantu Bima. Di dalam hutan yang sepi, Arjuna kebingungan. Ia bisa mendengar suara sapi-sapi tapi tidak seekor sapi pun yang terlihat. Sadarlah ia bahwa ini adalah ilusi Taksaka. Arjuna mencari-cari sumber ilusinya. Di suatu tempat di dalam hutan, Arjuna melihat sebuah bola cahaya berwarna biru. Ia pun menembakkan anak panah mengenai bola cahaya tersebut. Seketika bola cahaya tersebut lenyap dan tampaklah olehnya ribuan sapi di sekelilingnya. Namun Taksaka belum terlihat. Tiba-tiba terdengar oleh Arjuna suara gemuruh yang berasal dari dalam gundukan tanah yang bergerak mendekatinya. Menyadari itu adalah Taksaka, Arjuna berlari menghindarinya namun gundukan tanah itu terus mengejar. Kemudian dari dalam gundukan tanah itu muncullah ular raksasa. Taksaka menyerang, Arjuna bertahan. Dengan segera Arjuna menembakkan panah sehingga muncul lingkaran api yang mengelilingi Taksaka dan membuatnya terkurung namun tidak melukainya. Taksaka meminta Arjuna menembakkan panah ke arahnya, namun Arjuna menolak karena telah berjanji tidak akan membunuh ular. Taksaka akhirnya mengaku kalah namun bersumpah bahwa ia akan kembali membalas. Arjuna tersenyum dan melepaskan Taksaka dengan menciptakan hujan yang memadamkan lingkaran api yang dibuatnya. Setelah kepergian Taksaka, hari pun menjelang pagi saat Arjuna kembali ke Indraprastha. Di pintu gerbang Indraprastha, 4 Pandawa bersama Drupadi dan Krishna telah menunggu kedatangan Arjuna dengan wajah sedih. Yudhistira maju menyambut kedatangan Arjuna. Arjuna berkata bahwa ia telah melanggar sumpah dan pantas menerima hukuman. Yudhistira yang tidak bisa menyangkal hal ini hanya dapat berkata bahwa berkat keberanian, keahlian, dan ilmu pengetahuannya Arjuna akan selalu diingat sebagai pahlawan. Arjuna tersenyum kemudian mendatangi ketiga saudaranya yang lain.
Arjuna berpamitan dengan saudara-saudaranya untuk melakukan pengasingan. Arjuna berpamitan kepada Krishna yang kemudian berpesan agar di akhir masa hukumannya Arjuna datang ke kuil Somnath di Dwaraka. Setelah itu Arjuna mendatangi Drupadi untuk berpamitan dan meminta maaf karena telah melanggar sumpah. Drupadi memaafkan dan memberikan doanya menyertai Arjuna. Drupadi membantu Arjuna menanggalkan aksesoris kerajaannya dan mengganti bajunya dengan baju pertapa. Setelah selesai bersiap-siap, tiba saatnya untuk Arjuna pergi. Melalui tetesan air matanya Drupadi memberikan doa dan berkat agar tidak ada yang dapat menyakiti Arjuna selama masa hukumannya. Arjuna pun pergi setelah berpamitan untuk yang terakhir kalinya kepada semua orang yang ada di sana. Semua orang pun merasa sedih terlebih lagi Drupadi yang akan berpisah dengan suami tercintanya. Sangkuni begitu bahagia walaupun Arjuna berhasil mengalahkan Taksaka dan akan segera melakukan Raja Suryayatna. Namun kebahagiaannya bukan untuk itu. Tapi untuk menghentikan Raja Suryayatna dengan mengajak para Yadava untuk bekerja sama dengan Hastinapura. Sangkuni meyakinkan bahwa bersekutu dengan Yadava adalah elemen kunci yang dapat memperkuat Hastinapura. Dengan cara menjadikan Duryodhana murid kesayangan dari Balarama dan akan menikahi adik tersayang dari Krishna dan Balarama yaitu Subhadra. Drupadi sedang dilema berpikir tentang Arjuna yang hanya menjalani hukumannya seorang diri. Di sisi lain Drupadi yang hatinya resah akan kepergian suami tercintanya juga membuatnya merasa dirinya sudah tidak adil kepada semua suaminya karena sangat mengkhawatirkan Arjuna. Namun Krishna mencoba menjelaskan bahwa keuntungan dari hukuman Arjuna bukan hanya untuknya, tapi oleh seluruh dinasti Kuru di masa depan. Drupadi harus bertahan jika suatu hari nanti ia mendapatkan hal yang akan mempertanyakan kesetiaannya dan harus menerima takdir. Lalu Drupadi bertanya akan masa depan kepada Govinda namun Govinda menjawab bahwa ia tidak dapat melihat masa depan, melainkan membaca apa yang akan terjadi di masa depan dari sifat alami manusia. Arjuna yang ingat akan pesan Yadawa untuk menyelesaikan hukumannya di kuil Somnath telah tiba dan akan menyelesaikan hukumannya di kuil Somnath yang masih dalam pakaian seorang pertapa. Tak lama kemudian Arjuna melihat Balarama bersama Duryodhana dan disusul oleh Krishna dan Sangkuni. Arjuna juga mendengarkan bahwa kedatangan Sangkuni dengan Duryodhana untuk mengadakan aliansi antara Kuru dan Yadawa. Krishna yang telah mengetahui keberadaan Arjuna di kuil Somnath sebagai seorang pertapa memberikan salam dan menyarankan Sangkuni untuk juga memberi penghormatan kepada semua pertapa yang ada di kuil yang mana salah satunya adalah Arjuna yang tidak diketahuinya. Setelah selesai dari kuil Krishna bersama anak-anak bermain bersama namun di sisi lain Sangkuni meragukan Krishna. Sangkuni merasa Krishna memiliki rencana lain untuk mengagalkan pernikahan Duryodhana dan Subhadra. Karena Sangkuni sebenarnya mengetahui keberadaan Arjuna di kuil. Duryodhana meyakinkan Sangkuni untuk tidak mengkhawatirkan keberadaan Arjuna, karena jika dia menghentikan pernikahan Duryodhana, maka dia harus berhadapan dengan Balarama dan Krishna. Namun Sangkuni menjelaskan bahwa Duryodhana tidak mengenal Krishna, yang tidak mungkin bertindak tanpa berpikir dulu, sambil menatap ke arah Krishna. Subhadra yang bersedih memikirkan nasibnya yang akan dinikahkan dengan Pangeran Duryodhana, saat itu juga didatangi oleh Ibu Ratu Kunti yang membawa kiriman perhiasan untuk Subhadra, mewakili Ibu Ratu Gandhari. Subhadra mengeluhkan ketidakberuntungannya yang akan menikahi Pangeran Duryodhana. Kunti yang mencoba untuk meyakinkannya untuk menerima terdiam saat Subhadra mengatakan telah menerima Arjuna sebagai suaminya. Dan memintanya untuk menyuruh Arjuna menikahi Subhadra, namun Kunti pun tidak tahu di mana keberadaan Arjuna dan menambah kesedihan Subhadra. Putri Subhadra yakin kakaknya Vasudeva Krishna tidak akan membiarkan ketidakbenaran terjadi, dan saat itu juga pelayan kerajaan datang dan menyampaikan pesan bahwa Vasudeva Krishna menyuruh Subhadra segera ke kuil Somnath dan mengundang orang suci. Di pinggiran pantai Vasudeva Krishna yang tengah bermain dengan anak-anak mengajak Sangkuni untuk bergabung, Sangkuni yang ingin tahu rencana yang dibuat oleh Vasudeva Krishna pun ikut bergabung. Dan memperingati Vasudeva untuk tidak mengacaukan penyatuan antara Kuru dan Dwaraka seperti yang telah ia rencanakan. Namun Vasudeva Krishna meyakinkannya bahwa penyatuan itu juga diinginkan olehnya sedangkan keberadaan Arjuna di kuil Somnath bukanlah rencananya untuk mengacaukan penyatuan antara Kuru dan Yadawa.